Dulu mereka hina mertuaku miskin, bilang kami melarat. Mereka pamer hidup mewah, sok kaya di depan kami. Tapi lihat siapa yang datang naik helikopter sekarang. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata sejak menikah dengan Aska, kehidupanku berubah drastis. Aku yang terbiasa dengan kehidupan serba berkecukupan, kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah kecil berdinding bata dengan perabotan seadanya, namun selalu terasa hangat dan nyaman. Mertuaku, Bu Sumarni, menyambutku dengan penuh kasih sayang sejak hari pertama aku menjadi bagian dari keluarga ini. Beliau wanita yang sederhana, lembut, dan penuh ketulusan. Tak pernah sekalipun aku merasa dianggap orang asing. Nak, ibu mungkin nggak bisa kasih banyak harta, tapi ibu janji akan selalu menyayangimu seperti anak sendiri. Ucapnya suatu hari sambil menyentuh tanganku dengan lembut. Aku tersenyum. Bu, kasih sayang jauh lebih berharga daripada harta. Aku memang tidak ingin siapapun tahu latar belakang asliku. Aku tidak ingin mereka melihatku berbeda, hanya karena aku pernah hidup di lingkungan yang lebih berada. Aku ingin hidup seperti mereka, sederhana namun penuh cinta. Aska, suamiku, juga sosok yang bertanggung jawab dan penyayang. Meskipun penghasilannya tidak besar, dia selalu bekerja keras untuk memastikan keluarganya hidup layak. Aku tahu hidup kami jauh dari kemewahan, tapi aku tidak pernah menyesali keputusan untuk menikah dengannya. Namun, semakin lama aku tinggal di sini, semakin aku menyadari bahwa tidak semua orang bisa melihat ketulusan ini. Dalam beberapa kesempatan, aku mulai memperhatikan bagaimana keluarga besar Aska memandang rendah Bu Sumarni. Mereka jarang mendengarkan pendapatnya, bahkan sering meledek cara hidupnya yang sederhana. Saat acara kumpul keluarga di rumah salah satu kerabat, aku melihat langsung bagaimana mertua diperlakukan. Bu Sumarni masih jualan kue di pasar? Tanya. Salah satu tante Aska dengan nada yang terdengar meremehkan. Bu Sumarni hanya tersenyum sabar. Iya, alhamdulillah, masih ada rezeki. Kenapa nggak cari usaha lain yang lebih menghasilkan? Zaman sekarang kan orang udah banyak yang beralih ke bisnis online. Sahut yang lain sambil tertawa kecil. Aku melihat senyum Bu Sumarni sedikit meredup, meski tetap berusaha ramah. Mereka tidak tahu bagaimana setiap pagi beliau bangun sebelum subuh untuk menyiapkan dagangan. Bagaimana beliau bekerja keras tanpa mengeluh, hanya demi bisa bertahan dan menyekolahkan Aska dulu. Aku ingin bicara, ingin membela beliau, tapi Bu Sumarni menepuk tanganku pelan di bawah meja, seolah memberi isyarat untuk membiarkan saja. Saat itulah aku sadar bahwa beliau sudah terlalu terbiasa dengan perlakuan seperti ini. Aku mulai merasa marah. Bagaimana bisa seseorang yang begitu tulus, begitu baik, diremehkan hanya karena hidupnya sederhana? Sejak hari itu, aku berjanji dalam hati, aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membela mertuaku dengan caraku sendiri. Singkat cerita, di waktu yang berbeda. Hari itu, keluarga besar Aska berkumpul di rumah salah satu paman untuk membahas acara halal bihalal yang akan diadakan saat Lebaran nanti. Sejak pagi, aku dan Aska sudah bersiap, sementara Bu Sumarni tampak sibuk menyiapkan kue tradisional yang ia buat sendiri untuk dibawa sebagai buah tangan. Ibu nggak usah repot-repot, Bu. Kalau mau bawa sesuatu, kita bisa beli di jalan. Ucapku sambil melihatnya membungkus kue dengan hati-hati. Beliau tersenyum, lembut. Nggak apa-apa, Nak. Ibu senang berbagi. Lagi pula mereka pasti suka. Aku hanya tersenyum dan membantunya memasukkan kue-kue itu ke dalam wadah besar. Sesampainya di rumah Paman Fauzan, suasana sudah ramai. Para saudara Aska duduk di ruang tamu yang luas, sementara beberapa ibu-ibu berkumpul di dapur, mengobrol sambil memasak. Begitu kami masuk, beberapa kepala menoleh. Oh, Bu Sumarni datang juga? Ujar Tante Rina dengan nada datar. Iya, Tante, jawab Aska sopan. Kami duduk di salah satu sudut ruangan. Aku bisa merasakan bagaimana pandangan sebagian besar orang di sini kepada kami. Bukan pandangan penuh kehangatan seperti keluarga seharusnya, melainkan tatapan meremehkan yang tersirat dalam setiap senyuman mereka. Saat diskusi dimulai, Paman Fauzan mengambil alih pembicaraan. Jadi, untuk halal bihalal nanti, kita sepakat adakan di gedung ya?
Jangan di rumah lagi, biar lebih nyaman. Beberapa orang mengangguk setuju. Lalu, salah satu sepupu Azka, Farhan, tiba-tiba berseru. Tapi untuk biayanya, harus ditanggung. Bersama dong. Jangan ada yang numpang gratisan. Aku melihat sekilas ke arah Bu Sumarni. Beliau tetap tersenyum, tapi aku tahu maksud perkataan Farhan itu mengarah ke siapa. Tante Rina menimpali. Iya dong, tahun lalu ada yang nggak bayar kan? Nggak enak kalau yang lain harus nombokin. Beberapa orang tertawa kecil. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Mereka sedang menghina Bu Sumarni secara tidak langsung. Aku ingin bicara, tapi sebelum aku sempat membuka mulut, Paman Fauzan sudah melanjutkan. Jadi, masing-masing keluarga bisa patungan ya? Minimal 1 juta. Saat itu, semua mata melirik ke arah Bu Sumarni. Aku melihat mertua menundukkan kepala. Aku tahu, baginya 1 juta bukan jumlah kecil. Tapi, sebelum beliau sempat bicara, Tante Rina kembali berkomentar. Kalau memang nggak sanggup, nggak usah dipaksakan ya. Mending di rumah aja, nggak usah datang. Kata-kata itu membuat darahku mendidih. Mereka bukan hanya meremehkan, tapi juga secara terang-terangan ingin mengucilkan mertua. Aku menoleh ke Aska, berharap suamiku mengatakan sesuatu. Namun, aku bisa melihat raut wajahnya menegang. Aku tahu, dia juga merasa marah, tapi dia masih berusaha menahan diri. Saat itulah aku tak bisa diam lagi. Maaf tante, jadi maksudnya kalau nggak bisa bayar, nggak boleh ikut halal bihalal? Tanyaku dengan suara tenang tapi tajam. Beberapa orang terdiam. Aku bisa melihat ekspresi mereka berubah. Mungkin mereka tidak menyangka aku akan bicara. Tante Rina tersenyum sinis. Ya bukan gitu juga Renata. Tapi kan kalau mau datang ke acara keluarga, harus ada kontribusi juga. Masa numpang terus? Aku mengangguk pelan, lalu menatap mereka satu persatu. Bukankah halal bihalal itu acara untuk menjalin silaturahmi? Bukan ajang pamer kekayaan. Suasana menjadi lebih hening. Aku bisa melihat wajah-wajah mereka mulai tak nyaman. Aku menarik napas dalam. Ibu saya mungkin hidup sederhana, tapi beliau selalu memberikan yang terbaik. Beliau bawa kue buat semua orang di sini. Bukankah itu juga bentuk kontribusi? Aku melihat wajah Bu Sumarni yang terkejut dengan pembelaanku. Paman Fauzan berdeham, mencoba mencairkan suasana. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Namun aku belum selesai. Saya hanya ingin memastikan, kalau acara ini hanya untuk mereka yang bisa membayar, berarti ini bukan acara keluarga. Ini pertemuan bisnis. Kali ini, beberapa orang mulai tertunduk. Mereka tidak punya jawaban untuk kata-kataku, Bu Sumarni. Meremas tanganku pelan, memberi isyarat agar aku tenang. Aku tahu beliau tidak ingin masalah ini diperpanjang. Tapi sejak saat itu, aku berjanji dalam hati. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menghina mertua seperti ini. Akan ada saatnya mereka tahu bahwa orang yang mereka rendahkan selama ini jauh lebih berharga daripada sekadar kemewahan. Singkat waktu. Malam itu, rumah terasa sunyi. Angin berembus lembut melalui jendela yang sedikit terbuka, membawa udara dingin yang menusuk kulit. Aku baru saja selesai membereskan dapur setelah makan malam bersama Aska dan Bu Sumarni. Suamiku sudah masuk kamar lebih dulu, sementara aku memutuskan untuk keluar sebentar, menikmati udara malam di teras. Namun, saat aku melewati kamar mertua, langkahku terhenti. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, aku mendengar isakan pelan. Hatiku mencelos. Perlahan, aku mengintip ke dalam kamar. Di bawah temaram cahaya lampu, Bu Sumarni duduk di lantai dekat tempat tidurnya. Wajahnya tertunduk, bahunya terguncang. Beliau menangis. Aku terpaku di tempat, tak menyangka akan melihat pemandangan ini. Selama ini, aku selalu melihat mertua sebagai sosok yang kuat, penuh kesabaran, dan selalu tersenyum meski sering dihina oleh keluarga besarnya. Tapi malam ini, aku melihat sisi lain darinya. Dengan hati-hati, aku melangkah masuk dan berlutut di sampingnya. Ibu, suaraku lirih. Bu Sumarni tersentak dan buru-buru mengusap air matanya dengan ujung kerudung.
Renata, kenapa belum tidur, nak? Tanyanya. Berusaha tersenyum seperti biasa. Aku menatap wajahnya yang penuh keriput namun tetap anggun. Mata yang biasanya teduh itu kini tampak sembab. Bu, kenapa menangis? Tanyaku lembut. Beliau menggeleng cepat. Enggak, ibu enggak. Apa-apa, hanya kebetulan teringat almarhum bapak. Aku tahu beliau tidak sepenuhnya jujur. Aku meraih tangannya, menggenggamnya erat. Apa karena ucapan mereka tadi siang? Sekilas, aku melihat sorot mata Bu Sumarni berubah. Beliau kembali mengusap matanya, lalu tersenyum tipis. Ibu sudah biasa, nak. Dari dulu juga begitu. Dari dulu, aku menggigit bibir. Jadi, ini bukan pertama kalinya. Aku memang tahu kalau keluarga besar suamiku sering merendahkan mertua. Tapi aku tidak menyangka, ternyata hal ini sudah berlangsung sejak lama. Kenapa ibu nggak pernah membalas? Tanyaku pelan. Beliau menghela napas. Untuk apa, nak? Kalau ibu ikut membalas, lalu apa bedanya ibu dengan mereka? Aku terdiam. Bu Sumarni menggenggam tanganku balik, menatapku penuh kelembutan. Hinaan mereka itu nggak mengurangi rezeki. Ibu nggak merubah hidup ibu. Ibu sudah bersyukur dengan apa yang ibu punya. Air mata menggenang di pelupuk mataku. Bagaimana bisa ada orang sekuat ini? Tapi justru karena beliau begitu baik, hinaan mereka semakin menjadi-jadi. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku memeluk Bu Sumarni erat. Bu, aku nggak terima mereka menghina ibu terus. Aku nggak bisa diam melihat ini. Beliau hanya tersenyum dan mengelus punggungku. Jangan menyimpan dendam, nak. Nanti hatimu jadi berat. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku berjanji. Aku tidak akan membalas mereka dengan hinaan atau kemarahan. Aku akan membalas dengan cara yang lebih elegan. Akan aku tunjukkan bahwa orang yang mereka remehkan ini jauh lebih berharga daripada sekadar uang dan harta. Keesokan harinya, aku memperhatikan mertua lebih dalam. Setiap pagi, Bu Sumarni bangun lebih dulu, memasak untuk kami bertiga. Meski rumah ini kecil dan dapurnya sederhana, beliau selalu memastikan makanan kami cukup. Aku melihat bagaimana setiap bahan makanan yang dibeli dipakai dengan hati-hati, tidak ada yang terbuang. Bahkan, sisa sayur semalam pun masih bisa diolah, kembali dengan cara yang berbeda. Aku semakin sadar betapa besar perjuangan beliau. Bu, aku ikut ke pasar ya? Tanyaku saat beliau bersiap berangkat dengan tas belanja di tangannya. Beliau terkejut. Loh, biasanya kan kamu masih tidur kalau ibu ke pasar. Aku tersenyum. Aku mau lihat ibu belanja. Aku pengen belajar cara belanja yang benar. Bu Sumarni tertawa pelan. Aduh, apa sih yang mau dipelajari? Tinggal pilih yang murah dan segar, selesai. Aku menggeleng. Nggak semudah itu, Bu. Aku tahu, karena mengelola uang belanja di rumah ini bukan hal mudah. Di pasar, aku melihat bagaimana Bu Sumarni memilih setiap bahan makanan dengan cermat. Beliau tahu mana yang segar, mana yang lebih murah, dan bagaimana cara menawar dengan bijak. Setiap lembar uang yang dikeluarkan penuh perhitungan. Aku mengamati semua itu dengan kagum. Setelah selesai belanja, aku membawakan kantong plastik berisi sayur dan ikan. Kami berjalan pulang sambil berbincang santai. Ibu nggak pernah sakit. Hati, Bu, kalau mereka hina ibu terus? Tanyaku hati-hati. Beliau tersenyum lembut. Pernah, nak. Namanya manusia pasti ada rasa sakit. Tapi ibu pikir, buat apa lama-lama menyimpan sakit hati? Toh, mereka juga nggak akan berubah. Aku terdiam. Ibu, nggak mau buang-buang waktu buat hal yang nggak berguna, lanjutnya. Lebih baik ibu fokus ke yang lebih penting. Ngurus rumah, ngurus kamu dan Aska, itu lebih berharga. Aku menghela napas pelan. Sejak menikah dengan Aska, aku hidup dengan mertua yang luar biasa sabar. Tapi aku tahu, kesabaran itu ada batasnya. Aku yakin, meskipun Bu Sumarni terlihat tegar, di dalam hatinya pasti ada luka yang terus mengendap. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Mereka mungkin menganggap hinaan mereka hanya sekadar candaan. Tapi mereka tidak tahu bagaimana rasanya dihina bertahun-tahun. Aku tidak akan membalas dengan amarah.
Aku akan menunjukkan bahwa orang yang mereka rendahkan selama ini justru lebih mulia daripada mereka yang hidup penuh kesombongan. Dan aku akan membuktikan itu dengan caraku sendiri. Waktu terus berlalu. Di hari yang berbeda, suasana rumah malam itu terasa hening. Angin malam berhembus perlahan, membuat tirai jendela bergoyang pelan. Aku duduk di ruang tamu, menatap suamiku, Azka, dan ibu mertuaku, Bu Sumarni, yang sedang menikmati teh hangat di meja kecil di hadapan kami. Malam ini, aku akan mengungkapkan rahasia yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Sejak menikah dengan Azka, aku memilih hidup sederhana. Aku tidak ingin orang melihatku hanya sebagai anak orang kaya yang manja. Aku ingin menjalani hidup ini seperti orang biasa, memahami bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Tetapi semakin hari, aku melihat bagaimana suami dan mertuaku terus diremehkan oleh keluarga besar mereka. Mereka dianggap tidak punya apa-apa, tidak berharga, hanya karena hidup sederhana. Aku tahu, sudah saatnya aku berhenti menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Mas, Ibu, ada sesuatu yang harus aku ceritakan." Azka menoleh, ekspresinya penuh tanya. "Ada apa, Nah?" Aku menggigit bibir, mencoba merangkai kata yang tepat. "Sebenarnya, aku bukan orang biasa, Mas. Aku berasal dari keluarga kaya." Ruangan mendadak sunyi. Bu Sumarni menghentikan gerakan tangannya yang hendak mengambil cangkir teh. Matanya menatapku dengan pandangan tak percaya. Azka, yang tadinya duduk santai, kini menegakkan tubuhnya. "Apa maksudnya, Nah?" Azka bertanya. Dengan suara pelan seakan takut ia salah dengar, aku menghembuskan napas panjang. Keluargaku punya banyak usaha, perusahaan, aset, investasi, semuanya ada. Sejak dulu, aku sudah terbiasa hidup berkecukupan. Tapi aku memilih untuk tidak menunjukkannya. Bu Sumarni masih menatapku tanpa berkedip. "Nah, kamu bercanda, kan?" Aku menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Aku serius." Azka mengusap wajahnya, tampak berpikir keras. "Tapi, selama ini kamu hidup sederhana, Nah. Kamu nggak pernah menunjukkan kalau kamu berasal dari keluarga berada." Aku tersenyum tipis. Karena aku nggak mau dinilai hanya dari harta. Aku ingin hidup seperti orang biasa. Aku ingin tahu bagaimana rasanya berjuang tanpa bantuan uang keluarga. Makanya, aku nggak pernah cerita. Azka masih diam. Aku tahu, ini pasti sulit ia percayai. Sejak menikah, kami hidup sederhana, bertahan dengan gajinya sebagai karyawan biasa. Kami tidak pernah punya barang mewah, dan aku tidak pernah meminta lebih. Bu Sumarni akhirnya bersuara. "Jadi, selama ini kamu menyembunyikan semua ini dari kami?" Aku menunduk sedikit. "Maaf, Bu. Aku bukannya ingin berbohong. Aku hanya ingin merasakan kehidupan yang sebenarnya. Aku ingin menikah dengan Mas Azka, bukan karena uang atau status sosial, tapi karena aku benar-benar mencintainya." Suamiku menatapku dalam, matanya masih menyimpan keterkejutan. "Lalu, kenapa sekarang kamu memilih untuk cerita?" Aku menggenggam tangannya erat. Karena aku nggak tahan lagi melihat Mas dan Ibu dihina terus. Mereka menganggap kita rendah hanya karena hidup sederhana. Aku ingin tunjukkan kalau harga diri seseorang nggak diukur dari harta. Bu Sumarni menundukkan wajahnya. Aku melihat air mata menggenang di matanya. "Nak, Ibu nggak pernah mempermasalahkan hidup sederhana. Tapi, Ibu memang sedih kalau harus terus-menerus dihina seperti ini." Aku meraih tangan beliau. "Ibu nggak perlu sedih lagi. Mulai sekarang kita akan tunjukkan bahwa kita bukan orang lemah. Aku akan bantu Mas Azka membangun usaha. Kita bisa hidup lebih baik tanpa harus bergantung pada mereka." Azka masih terdiam. Aku tahu, suamiku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Aku memberinya ruang untuk berpikir, tetapi dalam hatiku, aku yakin dia akan mengerti. Setelah beberapa saat, akhirnya Azka tersenyum kecil. Ia meremas tanganku dan menatapku dengan penuh kasih sayang.
Aku nggak peduli kamu kaya atau enggak, Nah. Aku mencintai kamu bukan karena uang. Air mata menggenang di mataku. Aku tahu, Mas. Bu Sumarni mengangguk pelan, seulas senyum akhirnya muncul di wajahnya. Ibu bangga sama kamu, Nak. Kamu tetap rendah hati meski punya segalanya. Aku tersenyum. Mulai sekarang kita akan bangkit. Kita tunjukkan bahwa keluarga ini punya harga diri. Malam itu, aku merasa lebih lega dari sebelumnya. Rahasia yang selama ini kupendam akhirnya terungkap. Dan aku tahu, ini baru awal dari segalanya. Singkat cerita. Pagi itu, langit cerah dan angin bertiup sepoi-sepoi. Suasana Idul Fitri terasa begitu hangat. Di setiap rumah, terdengar lantunan takbir yang menggetarkan hati. Aroma opor ayam dan ketupat menyeruak dari dapur, menambah nuansa khas Lebaran. Aku berdiri di depan jendela kamar, menatap keluar dengan perasaan campur aduk. Tahun ini, Lebaran akan sangat berbeda. Setelah sekian lama bersabar atas hinaan dan ejekan keluarga besar, akhirnya hari ini adalah saatnya membalikkan keadaan. Mas, Ibu, sudah siap? Tanyaku sambil menoleh ke arah suamiku, Aska, dan ibu, mertuaku, Bu Sumarni. Aska mengenakan kemeja koko putih yang terlihat elegan. Senyumnya tenang, tetapi aku tahu ada sedikit ketegangan di matanya. Sementara itu, Bu Sumarni mengenakan kebaya berwarna hijau toska, yang membuatnya tampak anggun dan berwibawa. Siap, Nak, jawab Bu Sumarni, suaranya sedikit bergetar. Tapi, apa ini tidak berlebihan? Aku tersenyum, menggenggam tangannya lembut. Ibu, ini bukan soal pamer. Ini soal harga diri. Kita nggak akan sombong, tapi biarkan mereka tahu bahwa selama ini mereka salah menilai kita. Bu Sumarni mengangguk perlahan. Aku tahu beliau masih merasa ragu, tapi ini sudah keputusan yang kuambil. Sudah saatnya mereka yang selama ini meremehkan, suami dan ibu mertuaku belajar sesuatu. Tak lama, suara baling-baling helikopter mulai terdengar dari kejauhan. Angin berhembus lebih kencang saat helikopter pribadi kami mendarat di halaman luas di belakang rumah. Aku menggandeng tangan Bu Sumarni, sementara Aska tersenyum tipis, melihat reaksi ibunya yang tampak masih tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Ibu nggak usah takut. Naik helikopter ini aman kok, kata Aska menenangkan. Dengan langkah sedikit ragu, Bu Sumarni naik ke dalam helikopter, diikuti oleh aku dan Aska. Saat pilot mengkonfirmasi bahwa kami siap berangkat, helikopter mulai terangkat perlahan. Aku melihat ibu mertua menggenggam tangan Aska erat, sementara wajahnya tampak sedikit tegang. Nah, ibu baru pertama kali naik helikopter. Gumamnya pelan, aku tersenyum. Nggak apa-apa, Bu. Nikmati saja perjalanannya. Dari ketinggian, aku bisa melihat jalanan yang penuh dengan kendaraan, orang-orang yang sibuk dengan tradisi silaturahmi, dan rumah-rumah yang dipenuhi keluarga yang berkumpul. Namun, pikiranku hanya tertuju pada satu hal. Bagaimana reaksi keluarga besar saat melihat kami turun dari helikopter ini? Ketika helikopter kami mulai menurunkan ketinggian, suasana di bawah tampak berubah drastis. Keluarga besar yang berkumpul di rumah, salah satu kerabat tampak berhamburan keluar, menatap ke atas dengan ekspresi terkejut. Astagfirullah. Siapa yang datang pakai helikopter? Suara seseorang terdengar dari bawah. Aku bisa melihat dengan jelas wajah-wajah mereka yang mulai saling berbisik. Beberapa dari mereka menutupi wajah dengan tangan, melindungi mata dari angin kencang yang ditimbulkan oleh baling-baling helikopter. Ketika helikopter mendarat dengan mulus di lapangan dekat rumah, aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang. Ini bukan tentang pamer kekayaan, tapi aku ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus meremehkan suami dan ibu mertuaku. Pintu helikopter terbuka, dan Aska turun lebih dulu, diikuti oleh Bu Sumarni dan aku. Semua mata tertuju pada kami. Tak ada satupun yang berbicara, seolah mereka masih berusaha mencerna apa yang baru saja mereka saksikan. Nenek Sumarni? Salah satu saudara yang dulu sering menghina ibu mertuaku, tiba-tiba berseru. Kok bisa datang naik helikopter? Aku bisa melihat ekspresi campur aduk di wajah mereka. Ada yang kaget, ada yang pura-pura tersenyum, dan ada yang jelas-jelas iri. Bu Sumarni hanya tersenyum lembut,
tapi aku bisa melihat sorot matanya berbinar. Ini adalah pertama kalinya beliau datang ke acara keluarga tanpa merasa rendah diri. "Assalamualaikum," sapa Aska dengan tenang. Sebagian masih terdiam, tapi akhirnya mereka menjawab salam kami dengan ragu-ragu. Salah satu tante, yang biasanya paling vokal dalam menghina langsung mendekat. "Renata, ini helikopter siapa?" Tanyanya dengan suara pelan. Aku tersenyum, menatap mereka dengan pandangan penuh arti. "Helikopter kami, Tante." Wajahnya langsung pucat. "Maksudmu, kamu yang punya?" Aku mengangguk. "Iya, Tante. Aku sudah lama punya ini, cuma selama ini aku memilih hidup sederhana." Seketika, suasana di antara kami berubah. Mereka yang dulu selalu menatap rendah pada Aska dan Bu Sumarni kini menatap kami dengan ekspresi penuh keterkejutan. Ada yang tersenyum kikuk, ada yang terlihat jelas merasa malu. Seorang sepupu yang dulu pernah menyindir Aska sebagai suami miskin mendekat. "Astaga, Renata, selama ini kamu kaya ya." Aku mengangguk lagi. Aku cuma nggak merasa perlu pamer. Tapi setelah melihat bagaimana Mas Aska dan Ibu sering diremehkan, aku rasa ini saatnya aku tunjukkan siapa kami sebenarnya. Henning. Lalu, suasana mendadak berubah. Mereka yang tadinya angkuh kini mulai mencoba mendekat dengan wajah ramah. Ada yang mengajak mengobrol, ada yang mulai berbasa-basi, seolah-olah lupa dengan semua hinaan yang pernah mereka lontarkan dulu. Aku menatap Aska dan Bu Sumarni. Aku tahu, ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang membuktikan bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh harta yang tampak di permukaan. Dan hari ini aku berhasil melakukan itu. Lebaran kali ini benar-benar tak terduga. Aku tersenyum puas. Suasana pertemuan keluarga masih terasa ramai. Setelah kejutan besar dari kedatangan kami menggunakan helikopter, para kerabat yang dulu sering meremehkan kami mulai bersikap lebih ramah. Mereka yang dulu enggan menegur kini sibuk mencari perhatian, berusaha mencairkan suasana seolah tak pernah ada hinaan atau sindiran di masa lalu. Namun, aku tahu, di balik wajah-wajah yang tampak antusias itu, ada kecanggungan yang mereka sembunyikan. "Kak, Renata, luar biasa ya. Kami benar-benar nggak menyangka kalau selama ini kakak ternyata orang kaya," ujar Desti, salah satu sepupu yang dulu sering mengolok-olok Aska sebagai suami pengangguran. Aku tersenyum tipis. "Iya, Des, aku memang nggak pernah cerita. Aku lebih nyaman hidup sederhana." Desti tertawa hambar. "Kalau aku sih, nggak mungkin bisa kayak kakak. Kalau punya uang banyak, pasti pengen pamer, beli barang-barang mewah, biar orang tahu kita sukses." Aku hanya tersenyum, tidak ingin menanggapi lebih jauh. Tapi dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang janggal dengan kata-katanya. Desti dan keluarganya memang selalu terlihat hidup mewah. Tas-tas mahal, mobil berganti setiap beberapa tahun, dan liburan ke luar negeri hampir setiap tahun. Dulu, mereka sering membanding-bandingkan Aska dan aku dengan kehidupan mereka yang terlihat glamour. Tapi, ada sesuatu yang mengusikku. Aku pernah mendengar kabar dari seorang teman lama yang bekerja di bank bahwa beberapa anggota keluarga besar kami ternyata punya banyak pinjaman. Aku belum sempat menggali lebih jauh, tapi hari ini aku berniat mencari tahu. Saat makan bersama, suasana tampak lebih cair. Namun, aku memperhatikan gerak-gerik beberapa orang yang terlihat tidak setenang biasanya, terutama keluarga Desti dan beberapa kerabat lain yang selama ini sering menyombongkan harta mereka. Aku menunggu momen yang tepat, dan akhirnya kesempatan itu datang. Saat obrolan mulai mengarah ke soal bisnis dan finansial, aku sengaja melempar pertanyaan yang tidak terduga. "Ngomong-ngomong, Dest, aku lihat gaya hidup kamu dan keluarga luar biasa ya. Pasti bisnisnya sukses." "Banget," tanyaku dengan nada santai, tapi penuh arti. Desti tersenyum agak kaku. "Ya, alhamdulillah, Kak. Kan kita kerja keras," jawabnya dengan nada yang terdengar tidak seyakinkan biasanya. Aku mengangguk. "Wah, luar biasa. Berarti nggak ada utang sama sekali ya?" Henning sejenak.
Aku bisa melihat ekspresi beberapa orang berubah. Ya namanya usaha. Pasti ada pinjaman sih. Jawabnya agak terbata. Aku menatapnya lebih dalam. Oh, pinjaman usaha ya? Dari bank atau gimana? Desti menelan ludah. Iya, ada dari bank. Dan, ya, ada juga yang dari tempat lain. Aku mencondongkan tubuhku sedikit. Pinjaman online ya? Seketika, wajah Desti dan beberapa orang lain di meja itu berubah drastis. Ada yang langsung pura-pura sibuk dengan makanan, ada yang menundukkan kepala, dan ada yang langsung mengganti topik pembicaraan. Namun, sebelum mereka bisa mengalihkan perhatian, Bu Sumarni tiba-tiba bersuara. Jadi, selama ini kalian hidup mewah pakai duit pinjaman? Tanyanya dengan nada datar, tapi menusuk. Desti dan suaminya langsung terlihat panik. Beberapa saudara yang lain saling berpandangan, tak tahu harus berkata apa. Aku menarik napas pelan, lalu melanjutkan. Jujur, aku juga sempat dengar kabar kalau ada beberapa orang di keluarga ini yang terlilit utang pinjol. Awalnya aku nggak percaya, karena setahu aku, kalian selalu pamer hidup mewah. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap ke dalam pikiran mereka. Tapi kalau benar, begitu, bukannya justru kalian yang sebenarnya lebih susah dari kami. Lanjutku dengan nada pelan, tapi tegas. Ruangan itu mendadak sunyi. Desti akhirnya mencoba tersenyum, meski jelas terlihat dipaksakan. Ya kak, namanya hidup, kadang ada masalah keuangan. Kami juga nggak mau hidup seperti ini kalau nggak terpaksa. Aku mengangguk. Tapi kenapa harus merendahkan orang lain kalau kenyataannya begitu? Desti terdiam. Begitu juga yang lainnya. Bu Sumarni menghela napas panjang. Dulu, kalian yang paling sering menghina kami, menganggap kami miskin, meremehkan anakku. Tapi, ternyata, sekarang kalian sendiri yang justru hidup dalam kesulitan. Apa kalian nggak malu? Desti menunduk. Tak ada satupun yang berani membantah ucapan ibu mertuaku. Aku bisa merasakan kepuasan dalam hati, bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena kebenaran akhirnya terungkap. Selama ini, mereka terlalu sibuk menjaga gengsi, sampai lupa bahwa kehidupan bukan sekadar tentang apa yang tampak di luar. Aku menghela napas pelan. Aku nggak bermaksud mempermalukan siapapun. Aku cuma ingin kalian sadar bahwa merendahkan orang lain itu nggak ada gunanya. Kalian bisa berpura-pura kaya, tapi kenyataannya tetap akan terungkap. Desti mengangguk pelan, matanya terlihat berkaca-kaca. Aku tahu, ini pasti sangat memalukan baginya. Tapi, aku berharap ini bisa menjadi pelajaran bagi mereka semua. Di akhir pertemuan itu, suasana terasa lebih sunyi. Beberapa orang mulai menghindari pembicaraan tentang kekayaan, seolah takut kebohongan mereka semakin terbuka. Aku dan Aska pun memilih pulang lebih awal, meninggalkan mereka dengan pikiran masing-masing. Saat kami naik ke helikopter untuk kembali, aku menatap Aska yang sejak tadi hanya diam. Mas, gimana perasaanmu? Tanyaku dan Aska tersenyum tipis. Leganya bukan main, bukan karena kita lebih kaya, tapi karena akhirnya mereka sadar siapa yang sebenarnya lebih berharga. Aku menggenggam tangannya erat. Iya mas, kita nggak butuh pengakuan dari mereka. Yang penting, kita bahagia dengan hidup kita sendiri. Helikopter mulai naik, meninggalkan rumah keluarga yang kini tak lagi seangkuh dulu. Aku tersenyum puas. Hari ini, kebenaran akhirnya menang. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di lain hari.